Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Kan saya Fauzata Heparatisa dengan 140, 142, 123. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan hasil survei terhadap pengusaha yang sudah saya lakukan dalam rangka memenuhi tugas mata kuliah teknik production. Ada dua pengusaha yang saya analisis. Yang pertama, yaitu wawancara terhadap pengusaha baru di sekitar saya, dan yang kedua adalah pengusaha terkenal di Indonesia melalui studi literatur. Yang pertama adalah hasil wawancara terhadap pengusaha baru dengan narasumber Bapak Mariadi sebagai pengusaha pempek Palembang MND. Awal mula membuka usaha pempek Palembang MND, usaha pempek ini didirikan oleh Bapak Mariadi. Awalnya, usaha ini hanya sebagai kerjaan sampingan, namun lama-kelamaan Bapak Mariadi menekuni usaha. Dari yang hanya memproduksi sedikit, kemudian berkembang menjadi banyak karena pembeli yang semakin banyak pula. Sehingga belum lama ini beliau sudah membuka beberapa cabang di berbagai wilayah. Kemudian, strategi pemasaran dan omset. Bapak Mariadi menggunakan strategi pemasaran non-digital dan digital. Strategi pemasaran non-digital dilakukan saat awal membuka usaha ini, yaitu dengan pamflet yang didistribusikan di sekitar. Namun setelah itu, beliau menggunakan strategi pemasaran digital mengikuti perkembangan teknologi saat ini, yaitu dengan berjualan online dengan memanfaatkan media sosial seperti Facebook dan WhatsApp. Selain itu, beliau juga menggunakan layanan pesan antar makanan, yaitu melalui GoFood, GrabFood, dan ShopeeFood. Beliau mengatakan bahwa omset dari usaha makanan pempek ini tidak tentu, namun paling tidak totalnya sekitar 10 juta. Kendala yang dihadapi Bapak Mariadi saat awal membuka usaha ini, diantaranya yaitu membutuhkan waktu yang cukup lama untuk menemukan rasa pempek yang enak dan original. Tidak bisa hanya sekali coba. Selain itu, adanya persaingan antar wirausahawan yang cukup ketat, namun bisa diatasi dengan meningkatkan promosi sehingga tidak kehilangan. Beliau juga memberikan saran kepada mahasiswa yang ingin membuka usaha kreatif, yaitu diawali dengan mempunyai niat dan tekad yang mungkin. Namun, dibekali hal itu saja tidak cukup. Untuk membuka usaha baru yang kreatif, perlu mempertimbangkan beberapa hal. Misalnya adalah apa yang banyak diminati konsumen saat ini, dan juga mempertimbangkan untuk kedepannya. Menurut beliau, modal yang diperlukan juga harus dipertimbangkan untuk membuka usaha baru. Selain itu, membuka usaha baru juga memerlukan rasa percaya diri yang tinggi, sehingga tidak ragu untuk melangkah dan selalu memanfaatkan peluang yang ada. Berikut adalah dokumentasi saat saya melakukan wawancara. Untuk yang kedua adalah hasil studi literatur pengusaha terkenal, yaitu Belva Devara sebagai CEO Ruang Guru. Berikut adalah foto dari Belva Devara dan logo dari Ruang Guru. Awal mula membangun usaha aplikasi Ruang Guru. Berawal dari keprihatinan Belva terhadap sistem pendidikan yang ada di Indonesia, membuat Belva menginginkan untuk memajukan kualitas pendidikan tersebut. Pada akhirnya, ia mendirikan PT Ruang Raya Indonesia sebagai startup edutech. Pada tahun 2014, Belva Devara bersama Muhammad Iman Usman pun membuat aplikasi ruang belajar online pertama yang ada di Indonesia yang bernama Ruang Guru. Ruang Guru memberikan pelayanan edukasi berbasis kurikulum sekolah melalui platform video tutorial interaktif oleh guru, sehingga animasi di aplikasi ponsel dan komputer. Aplikasi tersebut begitu populer mengingat baru ada satu platform yang memiliki konsep seperti itu pada masa ini.
Strategi pemasaran ruang guru dilakukan secara non-digital dan digital. Pemasaran non-digital dilakukan dengan melakukan promosi dan sosialisasi langsung ke sekolah-sekolah seperti SMA, dan mengadakan siaran langsung di beberapa stasiun televisi dengan mengundang banyak. Sementara itu, pemasaran secara digital dilakukan dengan melakukan pengiklanan di berbagai media sosial seperti Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, dan lain sebagainya. Selain itu, Ruang Guru juga mempunyai brand ambassador, baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Pada tahun 2019, Ruang Guru dikabarkan meraup laba operasional 1,8 US dollar 1,8 juta US dollar atau sekitar 25,6. Kendala yang dihadapi ketika awal memulai usaha. Secara umum, tantangan utama yang dihadapi dalam mengembangkan Ruang Guru adalah edukasi pasar yang isinya adalah sektor yang kompleks. Untuk menghadirkan layanan yang dialami berbeda oleh setiap daerah. Ada faktor eksternal yang tidak bisa dikontrol, misalnya kebijakan dan infrastruktur. Selain itu, untuk mencoba menjawab permasalahan pendidikan dengan Ruang Guru, tentu dihadapkan pada berbagai tantangan yang tidak mudah. Mengelola ruang guru dengan model bisnis yang berbasis teknologi membuatnya harus menghadapi tantangan juga dihadapi teknopreneurship lainnya, seperti memastikan user interface dan user experience atau sering disebut dengan istilah UI dan UX mudah dipahami dan digunakan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat kekurangan dan kesalahan, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.